Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul selingkuh. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, tuntunlah dan terangilah langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak tersesat dalam jalan-jalan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, di saat kita mengakui dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat itu pula kita harus memutuskan hubungan percintaan kita dengan dunia. Artinya, dunia ini sudah menjadi mantan kita. Walaupun dalam hati kita masih ada rasa cinta dengan dunia ini, kita harus rela memutuskannya. Patah hati? Ya, kita memang harus patah hati dengan dunia ini. Dengan begitu kita baru bisa mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan sesungguhnya. Di mata Tuhan, kita ini sangat berharga dan mulia. Dan kita ini sangat dikasihinya. Artinya, kita ini adalah kesayangannya, saudaraku. Hal ini ditulis dalam Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Inilah sebenarnya kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu dikasihi, dihargai, dan dimuliakan atau dihormati. Tidak hanya itu saja, saudaraku, oleh kasihnya Tuhan Yesus juga mencurahkan segala berkat-Nya bagi kita dan memenuhi semua kebutuhan kita. Tetapi setelah semuanya itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah kita macam-macam. Mulailah kita main mata kembali dengan dunia. Di balik itu kita telah menyeleweng, serong, dan selingkuh dengan dunia. Kita kembali hidup dengan dosa-dosa lama kita yang jelas-jelas akan menjerumuskan kita pada kematian kekal. Nah, kalau kita di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, tidak rela bila kita itu dikhianati, dibohongi, apalagi diselingkuhi, ini kita malah melakukannya pada Tuhan. Itu namanya mau menang sendiri. Saudaraku, Tuhan itu begitu baik pada kita. Sangat baik, bahkan teramat baik. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus pada kita, sehingga kita yang sudah mati bagi dosa ini dihidupkan oleh kematiannya di kayu salib. Kita yang telah berlumpuran lumpur dosa dibersihkannya dengan darahnya, agar kita layak bersanding dengannya. Kita dilahirkan kembali, dicintainya, diberkatinya, bahkan diberi keselamatan kekal dan diberi tempat terbaik di surga. Lalu kita ini malah mengkhianati cinta kasihnya yang tulus itu dengan menyelingkuhinya, dengan kembali menjalin hubungan dan percintaan dengan dunia. Bahkan kita kembali ke dosa-dosa lama kita. Manusia macam apa kita ini, saudaraku? Kita ini adalah milik Tuhan, bukan miliknya dunia lagi. Jadi kita harus menanggalkan kejahatan yang menjadi milik dunia. Dan sudah seharusnya kalau kita itu setia, taat, dan tunduk mengikuti yang memiliki kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukannya malah melawannya. 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan,
Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ampunilah kami kalau selama ini tanpa kami sadari kami telah serong dengan dunia. Ampunilah kami dan tuntunlah kami senantiasa agar kami tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.